Itu emang rencananya mau 10 narsum gitu Atau atau iya berapa sih lebih? awalnya? Oh, Iya kan? lebih-lebih. Saya narsumnya ada sekitar 30-an, termasuk ada yang perempuan juga. Tapi ketika ini akan dijadikan film, kan ini panjang ya. Misalnya ada penonton, ada arahnya tuh nanti akan berlayer-layer gitu. Nah, kalau yang punya keluarga tinggal di Indonesia, kemudian masih takut, punya suami, punya anak, takutnya tuh berkelanjutan gitu. Traumanya sampai sedalam itu. Mereka nggak mau nanti keluarga di Indonesia kena atau misalnya kenapa-kenapa. Siapa yang mau ngejamin gitu? Karena mungkin sampai sekarang itu masih ada tekanan-tekanan. Ya saya nggak tahu seperti apa bentuk tekanannya dari masyarakat atau dari pemerintah, tapi saya menghargai keputusan ketika mereka nggak mau ditampilkan ke film gitu. Artinya trauma mereka masih sangat Oh lekat iya, sama masih, ya? masih. Walaupun 20-an tahun ya. Oh iya, ha. Tapi benang merah apa Mbak yang diambil dari semua 10 narasumber itu? Ya mereka tuh mahasiswa ikatan dinas yang dikirim Presiden Soekarno semua ke berbagai negara Eropa. Mereka pinter-pinter. Ketika pulang mereka udah disiapkan untuk membangun Indonesia, ahli ekonomi, kemudian teknologi, IT, perencana keuangan, semuanya pinter. Yang pasti ketika mereka pulang Indonesia akan maju. Tapi semuanya ternyata setelah pecah 65 bubar. Dan mereka yang pintar-pintar itu terlunta-lunta di luar negeri, nggak punya keluarga negaraan, bahkan ya nggak punya pekerjaan sesuai disiplin ilmu mereka. Stres sampai mereka tua, di stigma sebagai PKI, sekeluarga-keluarganya nggak bisa punya warga negara, ya udah kan kasihan ya, maksudnya mereka korban. Mbak Lola bisa diceritain nggak, maksudnya awal Mbak Lola ingin membuat film eksil ini seperti apa sih awalnya, akhirnya ada perasaan ingin buat film ini gitu? Ya awalnya karena rasa keingintahuan, ketakutan, penasaran, sampai akhirnya menemukan jalan yang berliku lah untuk puzzle-puzzle tadi gitu. Karena kan waktu saya sekolah saya tahunya hanya satu sumber, brainwash dari film-film dan buku-buku yang dibuat oleh pemerintah. Nah tapi kita nggak pernah tahu kan sisi sebelahnya. Jadi mungkin dengan perjalanan yang begitu panjang, kemudian menemui orang-orang yang tepat, maka terjawablah sudah semua gitu. Artinya ketika sudah punya versi yang lain, mau percaya yang itu atau yang ini sih bebas-bebas aja karena udah dewasa juga kan. Maksudnya sebagai manusia ya masih punya apa ya, hati nurani lah untuk melihat bahwa oh, ada korban politik, oh ada yang melakukan kejahatan kemanusiaan, kita harus bersikap apa nih gitu. Untuk proses syutingnya sendiri berapa lama? Tadi katanya hampir 10 tahun ya Mbak? Proses semuanya iya, jadi riset itu 2 tahun, syutingnya sih mungkin ya syutingnya nggak begitu lama, tapi menyelesaikannya yang lama untuk memilih materi, kemudian menjadikan ini sebagai struktur yang tepat selama 2 jam. Paling sulit di mana Mbak? Paling sulit ya penyelesaian sih, karena dari materi yang hampir ya 40-60 jam itu harus jadi 2 jam. Dengan Sulit. penyusunan rangkaian tadi itu, Iya. sehingga itu yang paling sulit. Iya, karena kita Alurnya itu ya? bongkar pasang, gonta-ganti struktur itu berulang-ulang, berkali-kali. Tapi menemukan, saya lihat tadi juga ada menemukan sebuah emosional sangat kuat di situ. Ya. Ketika Mbak langsung terlibat di situ, Ya. ya akhir perpisahan juga kayaknya berat untuk melepaskannya seperti Ya. Memang seperti itu. Iya, Menurut saya. memang. Jadi misalnya gini, mereka itu kan udah tua-tua, umurnya udah 80, kemudian kadang udah ada yang juga lupa-lupa gitu. Jadi di ending itu tuh ketika kita mau pulang tuh mereka juga udah kayak keluarga gitu, kayak anak sendiri. Nah, kenapa endingnya juga dibuat seperti itu? Ada seperti gini loh, saya percaya sama kamu, saya serahkan semuanya cerita saya ke kamu. Sekarang saya tutup pintu, terserah ketika saya meninggal mau diapain cerita ini, saya serahkan ke kamu, maka tutup pintu kan endingnya. Jadi dia sudah menyerahkan semua ceritanya, semua bebannya ke saya selesai, saya mau meninggal dengan tenang, silahkan kalian olah dengan ke masyarakat mau kayak apa, kayak gitu. Walaupun berawal itu kan dari ketidakkepercayaan, Iya, ya kan? Iya. Susah mencari trust itu kan, menumbuhkan itu. iya. Berapa lama proses itu akhir mereka? Setahun. Benar-benar setahun. Setahun, jadi meyakinkan bahwa saya beneran mau buat film loh, saya tuh beneran independen loh, saya nggak ada partai, saya nggak ada penyusup di belakang saya yang mensupport saya misalnya, ya saya bener-beneran usaha gitu karena emang saya pingin banget bikin ini.
Dan tiap narasumber tentu kan berbeda ya karakternya seperti itu. Iya. Pendekatan itu juga harus punya sebuah kelebihan nih, Mbak. Iya harus sabar memang, karena kan mereka tuh punya trauma yang mendalam ya dengan orang baru gitu, artinya nggak gampang percaya. Pun ketika kami syuting, mereka juga punya kamera di depan. Kalian saya shoot ya, nggak apa-apa dong kan. Oh, buat Iya, bukti gitu. buat bukti bahwa kalau ada apa-apa nih muka-muka kalian nih gitu ya, saya nggak apa-apa karena memang kita ikhlas, karena memang ingin Tidak ada membuat apa-apa. film, nggak ada apapun ya silakan gitu. Jadi saya syuting mereka, mereka syuting kita gitu. Perjuangannya seperti apa sih mendapatkan data mereka itu nggak gampang ya untuk mendapatkan. Ya nggak gampang karena Seperti apa perjuangan mereka? gini loh, ketika dapat nih misalnya 2 orang, saya tanya lagi ke mereka, Bapak ada yang lain lagi nggak yang bersedia diwawancara? Ada siapa lagi nih kira-kira yang mau diambil gambar, atau saya tanya-tanyain yang kisah hidupnya menarik, atau mungkin korban juga ya, dari mereka lah akhirnya saya tahu gitu siapa. Ya, mereka itu ada paguyubannya nggak sih? Sebenarnya ada hampir 136 ya kalau nggak salah, apa lebih gitu mas? Oh lebih, kalau saat itu sih udah 600-an orang ya, tapi kan semua tersebar di negara Eropa, kemudian mereka udah banyak yang meninggal juga. Jadi ya antar eksil pasti mereka saling berkomunikasi, dan walaupun mereka terpisah oleh keluarga, mereka juga masih, sekarang kan gampang ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh kirim surat aja pasti disensor suratnya, kalau sekarang kan udah lebih mudah ya setelah Soeharto jatuh. Tapi rasanya gimana Mbak? Filmnya akhirnya bisa dapat lulus Ya, sensor lulus gitu. sensor. Ya itu sih ya satu kemajuan buat lembaga sensor, karena tadinya saya sangat antipati gitu dengan lembaga sensor, karena aduh udah pasti berantem nih, udah pasti ini ribet Sempat gitu. pesimis. Sempat pesimis gitu, takut-takut, tapi ternyata wah, waktu film 5 kan kita sempat juga head to head gitu kan, perkara Islam Kristen waktu itu. Nah ini lebih mudah karena kok cepet ya gitu. Jadi memang prosesnya tidak serumit dalam pikiran saya gitu. Saya cuma overthinking aja saat itu bahwa ini akan susah, akan ini, akan itu, ribet. Ternyata begitu dimasukkan, kemudian dapatnya 13 tahun, oh gampang, maksud bukan gampang, maksud kok cepet banget ya gitu. Ya udah, saya senang emang kayak ditunjukin jalan sama Tuhan, segalanya jadi lebih baik Lebih gitu. mudah ya. Seperti halnya saya minta ngotot-ngotot dari 2013 bulan Mei untuk tayang bulan September gitu misalnya, nggak pernah dapat. Saya terus usaha, tiba-tiba dapatnya malah 1 Februari mendekati hari pemilihan. Itu kan bukan kemauan saya. Artinya saya percaya ada campur tangan semesta, ada campur tangan yang kuasa di sini untuk mau kita usaha kayak gimana pun, kalau yang di atas belum ngasih ya belum aja gitu. Artinya kenapa juga selesainya bisa tahun ini, kemudian 10 tahun itu nggak kelar-kelar, saya juga nggak pernah merencanakan. Kok kelarnya bisa pas tahun pemilu ya? Itu bukan kemauan saya gitu. Artinya kenapa nggak pas 2018, kenapa nggak pas 2016 gitu kan? Ya nggak tahu juga jawabannya, tapi saya yakin apapun yang kita lakukan, Mas, ya jangan berisik. ada campur tangan semesta di sini gitu. Oke. Mbak, ini gelontorin biaya berapa sih Mbak? Bolak-balik. Yang pasti ya miliaran juga lah gitu. Artinya walaupun film dokumenter bukan berarti ini murah ya. Ya yang mahal itu adalah, kalau buat saya ya, selain perjalanan itu ya footage, kemudian pengalaman, dan ya prosesnya mahal sekali, melebihi angka miliar lah kalau prosesnya, dan bisa diterima kemudian lulus sensor dan bisa dipublish di masyarakat, itu juga lebih nggak terbayar gitu, maksudnya tidak bisa disamakan dengan uang. Mbak, tadi ada satu yang menarik ketika Mbak dengan hasil video shoot yang dihasilkan di sana itu dibikin 3 kopi, itu emang sudah direncanakan dari awal untuk membuat itu. Itu seperti apa Mbak? Soalnya gini, kan saat itu masih kenceng banget ya orang-orang yang ya maksudnya dalam arti kata dituduh atau komunis atau PKI gitu. Jadi ketika ada kelompok atau siapapun yang berkaitan dengan itu pasti akan dicari gitu kan. Dan saya concern banget sama teman-teman saya, karena saya produser, saya harus melindungi mereka juga gitu, agar kita semua aman-aman aja. Dan terutama karena kita mau membuat film, justru materi itu kan kayak kunci gitu. Ini nih nyawa kita gitu, kalau sampai nyawa kita tuh ditahan juga, ya terus apa dong hasilnya? Nah ya udah, ketika kita pikirkan gitu, kalau sampai ini kenapa ditahan segala macam, kita udah siap dengan cadangan gitu buat kopi. Ada target nggak sih Mbak terakhir mungkin?
untuk film ini? Ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya udah pasti sih ditonton oleh sebanyak-banyaknya orang Indonesia di Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Mbak Lola boleh foto dulu?